baik sekali. Kak Fida gimana kabarnya? Baik dong, dan kami harap kabar sahabat-sahabat Kenal BBS di depan juga baik sekali. Oke. Kali ini kita dapat curhatan apa nih Kak? Karena episode yang lalu udah aku yang baca, sekarang giliran Kak Fida nih yang mau bacain. Oke? Ini dari namanya sih. Curhatannya tentang perkuliahan. Oke. Isi curhatannya gini Kak. Hai Kak, sebelumnya perkenalkan saya mahasiswa IKIP Budi Utomo. Jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya itu merasa sulit banget mengatur waktu antara waktu untuk kuliah, pekerjaan dan organisasi. Sampai-sampai kuliah agak keteteran atau berantakan. Sebenarnya kuliah masih tetap menjadi prioritas saya sih, tapi situasi dan kondisi akhir-akhir ini mengharuskan saya untuk menjalankan ketiganya. Kebetulan saat ini saya sedang memulai merintis bisnis kecil-kecilan. Awal mulanya sih saya tidak pernah kepikiran tentang pekerjaan ini, tapi melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil, akhirnya saya bertekad untuk memulai menjalankan bisnis itu. Ya tidak dapat dipungkiri perlahan bisnis itu mulai berkembang. Tapi kuliah saya yang harus jadi korban. Selain pekerjaan, kebetulan saat ini di organisasi saya juga sedang diamalai sebagai sekretaris tingkat kecamatan dengan tanggung jawab yang cukup besar bagi saya. Dan lagi-lagi kuliah saya yang harus dikorbankan. Mau dong Kak tips-tipsnya bagaimana sih cara untuk mengatur waktu agar semua yang sedang saya jalani saat ini tetap dapat berjalan secara beriringan, namun juga tidak mengorbankan salah satu di antaranya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, jadi untuk kali ini pembahasan kita tentang bagaimana cara mengatur waktu. Untuk tadi kakak dari mahasiswa IKIP Budi Utomo. Lagi-lagi ini adalah kelebihan untuk kita yang kuliah di IKIP Budi Utomo. Salah satunya kita bisa selain kuliah kita juga bisa merangkap sebagai bekerja. Nah, bekerjanya pun macam-macam nih Kak, seperti Kak Fida sendiri. Nah, saya ambil contoh Kak Fida ya. Kak Fida ini selain Kak Fida kuliah, dia juga sudah mengajar. Dia juga mengikuti organisasi. Kalau menurutku sih Kak ya, menjadi prioritas itu pasti satu. Kalau ketiganya memang tidak bisa. Namanya prioritas pasti itu satu. Kalau menurut Kak Fida gimana sih? Kak Fida kan juga selain kuliah kan juga mengajar juga. Kalau aku gini Kak, kita mengambil keputusan, memutuskan untuk kuliah dan bekerja, itu sudah keputusan kita. Iya. Mengikuti organisasi dan lain-lain itu juga keputusan kita. Kembali lagi nih bagaimana kita harus berkomitmen dulu di awal. Misalkan nih, kan kakaknya tadi itu juga di pekerjaannya ya Kak ya. Pekerjaannya, selain itu di organisasinya pun termasuk yang penting lah Kak, kan PH ya Kak. Jadi kalau menurut aku sih yang terutama itu kuliah jangan sampai ditinggalkan dulu. Karena mulai awal itu memang kakak sudah melaksanakan itu kuliah dulu Kak. Nah, kalau bekerja memang kita sendiri nih Kak ya, memang butuh uang dong. Kami dari butuh uang kan. Untuk melanjutkan kuliah pun butuh uang. Nah, untuk bisnis dan lain-lain itu juga kewajiban kita. Jadi untuk mengatur semua itu harus bisa pintar-pintar nih nyolongnya. Misalkan kakaknya kuliahnya di IKIP nih, ngambil kelasnya. Kayak Kak Fida nih, Kak Fida kelasnya kelas kerja. Kelas kerja. Itu hari apa aja nih Kak? Kalau Hari Jumat Sabtu sih. Jumat Sabtu. Apakah dengan hari Jumat dan Sabtu Kak Fida merasa terbebani dengan hari itu? Tidak. Kan kalau aku gini Kak, tips dari aku ya. Selain kuliah, aku juga ngajar teman-teman. Terus selain itu juga aku masih ikut organisasi. Gimana sih cara kita bagi waktu? Kan selain kuliah, ngajar juga ikut organisasi. Nah, misalkan nih hari Senin, semuanya perlu kumpul, organisasi kumpul. Terus ada jam kuliah, terus ada jam ngajar. Gimana sih kita cara bagi waktunya? Menurut aku cari yang lebih penting. Nah, misalkan nih hari Senin, oh aku waktunya ngajar, tapi kok ada jam kuliah. Nah, jam kuliahnya kayaknya nggak bisa ditinggal nih.
Jadi lebih ke kuliahnya, Situasi dan kondisinya dulu ya Kak ya. Lihat situasi dan kondisinya. Nah, kalau aku kebetulan ngajarnya hari Senin sampai Kamis, terus kuliahnya Jumat sampai hari Jumat sama Sabtu, kadang juga ada hari Kamis. Jadi aku masih bisa bagi waktu Senin sampai Kamis ngajar, Jumat sampai Sabtu kuliah. Untuk organisasinya gimana Kak? Untuk organisasi juga seperti itu. Aku gini teman-teman, kalau misalkan di organisasi kita diamanahi sesuatu yang penting dan harus datang, itu kita harus datang memang. Tapi kalau misalkan nih ada yang lebih penting, mungkin di pekerjaan atau mungkin di perkuliahan, ya aku lebih mengutamain ke pekerjaanku atau lebih mengutamain ngajar daripada ke organisasi. Seperti itu sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan berbarengan, cari yang lebih penting. Menurut kamu yang lebih diprioritaskan itu apa? Yang mana dulu ya? Apalagi kan kakaknya ini kerjanya nggak ikut orang ya. Katanya kan nanti kerjanya mulai Usaha. merintis bisnis kecil-kecilan. Itu malah lebih enak loh Kak, lebih fleksibel ya nggak sih? Iya. Kalau kan itu milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Bukan milik orang. Kalau milik orang lain, kalau misalkan aku ngajar ini kan harus izin ke guru yang lainnya atau ke kepala sekolah. Tapi kan kalau kakaknya enak, usahanya milik sendiri, jadi gak perlu konfirmasi Repot dari izin, lain-lain. gak perlu konfirmasi ke yang lainnya. Menurut aku lebih fleksibel. Dan untuk organisasi sih Kak, misalkan kan kakaknya jadi sekretaris nih, misalkan bisa diwakilkan ke wakil sekretarisnya lah kalau misalkan tidak membahas rapat yang sangat penting banget. Nah kalau misalkan mengharuskan kamu untuk hadir di tempat itu, ya mau itu sudah pilihan kamu menjalani sebagai mahasiswa, juga pebisnis, juga mengikuti organisasi, ya otomatis Tapi harus ada ya Kak kita waktu salut yang kamu banget sih Kak ya, salut banget sama kakak ini ya. Dia nggak kuliah aja gitu loh Kak. Iya, jadi orang tuh nggak biasa-biasa aja nih, aku kuliah ya udah kuliah toh nggak mau yang lain gitu Jadi loh. dia menurut kita kakak ini luar biasa. Selain kuliah dia juga bekerja, apalagi masih aktif di organisasi itu susah banget loh memang teman-teman. Kalau kita memang nggak pandai mengatur waktu. Jadi kalau menurut aku itu sih, kalian prioritaskan yang mana dulu. Misalkan kalau lebih penting kuliahnya atau mungkin waktunya presentasi nih, nah kita kan harus datang, berarti kan harus lebih ke kuliahnya. Kalau mau ujian, pas waktu dia mau ujian, terus kalian lebih memilih bekerjanya, Salah. nah, itu akan menjadi salah juga. Soalnya kalian udah mau kuliah, ya udah itu apa tanggungannya tuh ya itu gitu loh. Apalagi kakaknya tadi udah dibilangin bisnisnya bisnis sendiri, kerjanya kerja sendiri. Itu menurut kita lebih fleksibel sih. Daripada yang ikut orang. Daripada yang ikut orang. Harus seperti itu sih Kak ya. Selain itu Kak, kalau dari aku ya tipsnya selain memilih mana yang menjadi prioritas, kita harus juga pandai-pandai milih mana organisasi. Nah, jangan sampai Benar-benar. organisasi yang kita ikuti ini menyita waktu banyak-banyak nih, nyita waktu kuliahnya, nyita waktu untuk bekerjanya. Karena apa? Kita sudah besar ya Kak. Kita tidak mungkin berpaku tangan kepada orang tua selalu, ya kan? Kita harus bisa hidup mandiri. Apalagi di zaman sekarang kayak gini Kak, kebutuhan dan lain-lain. Benar. Kita dituntut untuk bisa itu. Jadi kalau kakak tadi sudah bisa bekerja sendiri, betul sekali kata Kak Vida. Itu sudah hal yang hebat banget, ya kan Kak? Bisa merintis usaha sendiri, yang kayaknya Pastinya juga dari biayain kuliahnya. dari ceritanya itu usahanya sudah nggak kecil-kecilan lagi, karena sudah nggak bisa ditinggal. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan usahanya ini udah lumayan besar Kak, bisalah merekrut mungkin asisten lah atau ngajak temen lah buat join di pekerjaan kamu itu. Siapa tahu kan juga bisa membantu, toh milik kamu sendiri ya kan. Mau namanya kata Kak Firdaus tadi, emang kita harus pintar-pintar memilih organisasi ya Kak ya. Jangan sampai salah. Umur sekarang, apalagi di umur perkuliahan sekarang, nah kita harus mikir kira-kira organisasi ini berguna nggak sih ke aku? Ada dampaknya nggak sih ke aku? Kira-kira kakaknya ini semester berapa ya Kak ya? Kurang tahu ya Kak ya. Oke, untuk siapapun lah ya kalian, entah semester berapapun kalian, yang terpenting itu ya Kak. Jadi kita harus pintar memilih dan kalau aku Kak Vida, aku akan mengikuti organisasi yang mana organisasi itu berdampak terhadap aku. Aku mendapatkan apa dulu nih? Aku tuh orangnya apa Kak? Namanya materialistik ya. Realistis. Bukan, kalau nggak dapet apa nggak mau nih kayak gitu kan. Nah kalau aku gitu Kak, kalau aku nggak dapet apa ya aku nggak mau untuk apa. Aku juga gitu sama kayak Kak Firda. Jadi gini mikirnya, organisasi kan gak
kan kita nggak dapat uang. Nggak gaji. Nggak digaji. Nah, ganti dari kita tidak dapat uang tadi Apa? Atau kita dapat ilmu kah? Kita dapat keahlian kah? Ya. Itu sih kalau menurut aku untuk umur sekarang kalau mau mengikuti organisasi menurut aku harus dipikirkan matang-matang, karena selain kita harus ikut organisasi, kita juga harus bekerja untuk membiayai hidup kita sendiri. Dan lagi-lagi kuliah itu yang kita utamakan. Memang awalnya. banyak yang bilang tidak semuanya butuh uang, tapi Uang itu digunakan untuk segalanya. segalanya. Jadi lagi-lagi ya memang ya Kak, apa namanya, organisasi itu menjadi hal yang penting, yang maksudnya menunjang banget untuk kehidupan kita. Salah satu yang aku sendiri dapat ya Kak dari organisasi, satu, punya relasi yang banyak. Relasi yang banyak itu sangat penting teman-teman. Bisa kita gunakan untuk bekerja, bisa saat kita kesusahan nih, kita punya banyak teman. Itu adalah fungsinya untuk relasi. Kita mau minta tolong siapa lagi kalau enggak ke teman. Tapi ada juga organisasi itu yang membuat kita itu ya udah kayak grudak-gruduk, enggak ada gunanya gitu loh Kak. Aku yang paling nggak suka itu Kak. Nah, Organisasi yang cuma cuma main, dalam ngopi, duduk, gitu loh. pulang apa? nggak dapat apa-apa. Itu kalian harus menghindari yang seperti itu. Ada juga organisasi yang mempengaruhi kita untuk yang memiliki pemikiran yang keliru, tentang pemikiran yang menyelentang lah. Mungkin bisa dari segi agama, bisa dari segi cara kita berpikir dan lain-lain. Jadi kita harus hati-hati banget. Karena untuk memang memilih. organisasi macam-macam nih Kak. Ada organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya. Nah, kalau memang menurut Kakak ini organisasi ini memang bagus untuk diikuti dan berdampak untuk Kakak, lanjutkan. Tapi kalau memang sangat berpengaruh, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa kerja, ganggu banget, dan ditinggalkan. Iya, kayak gitu sih. Tapi kalau memang sangat bagus, nggak apa-apa. Dan kakaknya juga apa namanya termasuk pengurus harian ya Kak ya di organisasi, ya sudah, kalau seperti itu ambil yang terpenting dulu. Pasti mereka juga akan memahami kok kalau kakaknya ini juga bekerja, juga sedang kuliah. Tidak mungkin menuntut kalau kamu nggak hadir ya udah aku keluarkan. Tidak mungkin seperti itu. Yang penting lagi-lagi dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi itu nomor satu Kak Rika ya. Karena tanpa komunikasi ini banyak kesalahpahaman. Orang yang sudah berkomunikasi saja Masih banyak yang keliru, Masih sering mensalahkan. Apalagi yang tidak pernah berkomunikasi. Tips Kak buat orang yang mau berkomunikasi. Kak Vida punya tips nggak? Caranya berkomunikasi dengan baik dan benar agar lawan bicara kita itu nggak salah paham nih sama apa yang kita bicarain. Kira-kira ada nggak untuk Kak Vida? Kalau menurut aku kalau berkomunikasi sama lawan yang misalkan nih kita punya masalah terus apa, komunikasi yang baik itu bertemu Kak. Bertemu. Menurut aku gak ada komunikasi yang paling baik selain bertemu lewat WA atau mungkin video call atau mungkin telepon. Itu menurut aku masih bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang penting harus bertemu dan dibicarakan baik-baik, itu aja sih Kak. Karena kadang kan kalau di WA dari chat kan apa akan menjadi masalah nih. Padahal apa? Kalau di chat akan menjadi apa? Akan menjadi marah. Bertemu langsung kan Kita bisa lihat gesturnya gimana, bisa lihat cara dia berbicara itu gimana. Aku harus bertemu. Jadi lagi-lagi saran untuk kakak yang sedang berkuliah di Iki Budi ini, yang terpenting satu tadi dari Kak Vida, pilihlah yang menjadi prioritas utama, yang mana yang harus kamu dahulukan. Setelah itu baru kamu bisa mengerjakan yang lain, entah itu kuliahnya, entah itu bekerjanya. Kalau memang di kuliah sedang ujian, jangan di. Tapi memang kalau misalkan tiga-tiganya harus memang beberapa harus dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan sampai mengorbankan yang itu aja. Jangan sampai salah. Yang kamu ambil jangan sampai salah. Oke, itu dari kita, semoga bisa membantu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, untuk teman-teman setiap penonton Kata Hati yang belum tahu bahwa di Iki Budi Utomo itu ada perkuliahan yang bisa menerima untuk mahasiswanya bisa bekerja seperti Kak Vida juga, di mana harinya itu hari apa Kak? Jumat dan hari Sabtu. Dan itu nggak pagi ya teman-teman, itu sekitar jam 11-an. Jadi kalian Iki Budi Utomo bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan kalian seperti itu. Oke, terima kasih buat kakak tadi yang sudah mengirimkan curhatannya. Dan buat
buat kalian yang belum mengirimkan curhatannya, kita tunggu nih curhatan dari kalian. Kita akan semangat banget ya Kak Firda Untuk membacakan curhatan kalian Caranya gimana Kak Firda? bisa melalui Email kita. atau mungkin mengisi Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, belum like, jangan lupa nih untuk selalu mendukung program kita ini semakin berjalan lancar. Teman-teman bisa membantu kita Dengan cara subscribe, like, dan share yang penting Kak. Biar teman-teman yang lain yang mau untuk curhat nggak ketinggalan nih mau curhat di mana. Semoga membantu curhatan dari kita. Tetap di kata hati. Membuka lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.